Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan semuanya di video pengantar ilmu hukum atau mata kuliah PIH untuk materi yang keenam atau kajian yang keenam dengan judul Subjek Hukum dan Objek Hukum. Pada video sebelumnya, kita telah membahas norma-norma di dalam masyarakat. Norma merupakan suatu pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku di dalam lingkungan masyarakatnya. Masyarakat itu sejatinya adalah sekelompok orang yang menetap dalam suatu tempat yang sama. Dalam hukum, orang perorangan termasuk ke dalam subjek hukum. Kita tahu bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang perorangan yang merupakan subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Apabila ada subjek hukum, tentu ada objek hukum. Nah, apa pula yang disebut atau yang dimaksud objek hukum itu? Pada kesempatan hari ini, kita akan mengkaji tentang subjek dan objek hukum di dalam ilmu hukum. Berdasarkan etimologinya atau kebahasaan, subjek adalah pelaku perbuatan, sedangkan objek adalah tempat perbuatan itu diberlakukan atau dikenakan. Adapun secara istilahnya, subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Sedangkan objek hukum adalah sesuatu yang berguna untuk kepentingan subjek hukum dan dapat dijadikan pokok dalam suatu hubungan hukum. Kita kasih contoh ya, ini permisalan. Pak Hari membeli emas seberat 1000 gram di kantor Pegadaian Syariah secara tunai. Berdasarkan contoh di atas, maka diketahui Pak Hari adalah subjek hukumnya. Emas seberat 1000 gram adalah objek hukumnya, dan jual beli adalah hubungan hukumnya. Kita masuk ke subjek hukum. Subjek hukum dan objek hukum merupakan dua istilah penting dalam ilmu hukum. Subjek hukum yaitu sesuatu yang mempunyai hak atau kewajiban. Maka dari itu, sebutan ini dekat dengan frase persoon dalam bahasa Belanda. Subjek hukum terdiri dari dua macam. Yang pertama, manusia, natuurlijk persoon, kemudian badan hukum, recht persoon. Sebagai pembawa hak, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Manusia sebagai subjek hukum dapat melakukan persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian, dapat pula menikah, membuat wasiat, dan lain sebagainya. Adapun badan hukum, ia adalah kumpulan manusia yang diberi status persoon oleh hukum, dikarenakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Misalnya badan hukum publik, yaitu desa, serta badan hukum perdata seperti masjid, gereja, koperasi, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai subjek hukum manusia, natuurlijk persoon, terdapat 3 pihak yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri atau secara mandiri. Ketiga pihak yang tidak cakap hukum itu, yang pertama orang yang belum dewasa atau anak-anak atau masih di bawah umur. Menurut hukum perdata, belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Ini dianggap tidak cakap hukum, jadi tidak dapat bertanggung jawab dalam perbuatan hukum yang dilakukannya. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampuan, misalnya orang yang hilang akal, pemabuk, pemboros, dan orang yang berada dalam pengampuan berkebutuhan khusus misalnya. Orang-orang ini juga tidak bisa bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dia dianggap tidak cakap hukum. Kemudian yang ketiga, menurut hukum perdata barat, orang perempuan di dalam perkawinan atau istri. Jadi istri itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Dia harus diwakili oleh pihak lain, misalnya suaminya. Itu menurut hukum perdata barat. Jadi ada 3 pihak yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dan mereka harus diwakilkan. Begitu.
Ketiga pihak tadi dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam perbuatan hukumnya harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Akan tetapi, ketentuan yang menyiratkan bahwa istri adalah pihak yang tidak cakap hukum saat ini sudah tidak berlaku lagi. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai undang-undang telah menghapusnya. Kawan-kawan bisa lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 terkait dengan aturan hak bertindak secara hukum bagi istri. Atas dasar sema di atas Surat Edaran Mahkamah Agung, maka perempuan yang sudah menikah tetap dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk ke objek hukum sekarang. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, objek hukum merupakan pihak yang dikenakan hukum. Umumnya, objek hukum itu adalah benda. Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Itu pasal 499 Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 503 BW, benda itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba atau diindra oleh panca indera kita seperti rumah, sawah, mobil, ponsel, arloji, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang kedua adalah benda tidak berwujud, yaitu segala sesuatu benda yang imaterial sifatnya. Tidak bisa diindra oleh panca indera kita, tetapi dia ada. Seperti hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, ia dikatakan benda ketika ia memiliki value, nilai, dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Selain dibagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 504 juga membagi benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, apalagi ini? Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kita coba bahas ya. Berdasarkan pasal yang dimaksud, dapat dijelaskan bahwa benda bergerak yaitu benda-benda yang dapat dengan mudah dipindah tangankan. Dia juga disebut sebagai benda tidak tetap, misalnya ponsel, televisi, hewan ternak, wesel. Ini mudah untuk dipindah tangankan. Jadi artinya benda yang bergerak atau benda bergerak itu menurut pasal 504 adalah benda yang dapat dengan mudah dipindah tangankan. Yang kedua, itu benda tidak bergerak. Disebut juga benda tetap, yaitu benda-benda yang tidak dapat dipindah tangankan secara mudah, seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau yang dibangun di atasnya. Misalnya pepohonan ada di atasnya, gedung, kemudian mesin-mesin, alat berat yang ada di dalam pabrik, hak erfak, hipotek, dan lain-lain, termasuk juga kapal laut yang besarnya 20 meter kubik. Kesemuanya termasuk ke dalam benda tidak bergerak. Jadi ada dua menurut pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, untuk memudahkan kawan-kawan semuanya, saya sudah siapkan peta pikiran, subjek dan objek hukum untuk melengkapi video kita kali ini. Jadi subjek hukum itu terbagi dua, manusia dan badan hukum. Manusia, naturlich person, dianggap tidak cakap hukum ketika dia belum dewasa dan berada dalam pengampuan. Kemudian untuk badan hukum, recht person, dia bisa berbentuk badan hukum publik, misalnya desa, dan badan hukum privat seperti masjid, koperasi, dan lain sebagainya. Sedangkan objek hukum juga dibagi dua. Menurut pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada benda berwujud dan benda tidak berwujud.
Benda berwujud misalnya mobil, rumah, ponsel, sawah yang bisa diindera oleh panca indera. Benda yang tidak berwujud contohnya hak cipta, paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa diindera tetapi bisa dimiliki karena dia memiliki value atau nilai. Kemudian pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi menjadi dua juga, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak contohnya mobil, ponsel, laptop, emas, dan lain sebagainya, yakni benda yang mudah dipindah tangankan. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak mudah untuk dipindah tangankan, contohnya tanah, rumah, kebun, sawah, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami nih peta pikiran, karena lebih simple mencakup seluruh pembelajaran kita hari ini. Kita sudah tiba di kesimpulan perkuliahan ke-6 atau kesimpulan video yang ke-6. Kesimpulan yang pertama, A. Subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. B. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia, naturalized person, dan badan hukum, reh person. C. Orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum meliputi orang yang belum dewasa, yaitu di bawah umur, dan atau orang yang berada dalam pengampuan. Kemudian D, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perbuatan hukum. E, objek hukum atau benda merupakan pihak yang menjadi tempat hukum itu dikenakan. Dan yang terakhir F, menurut hukum perdata, benda dibagi menjadi dua kelompok, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud, serta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Inilah 6 kesimpulan di dalam perkuliahan ke-6 atau di dalam video yang ke-6. Silahkan kawan-kawan pelajari kembali, dipahami, mudah-mudahan bisa dengan mudah menguasai materi kali ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan share-nya supaya lebih banyak sahabat dan saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang dibagikan di dalam video ini. Insya Allah amal jariah untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.